أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم
صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wa sirajil munir. Habibina wa tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina. Al-abdil muayyad wa rasulil musaddad al-mustafa al-amjad abil qasimi Muhammad wa ala ali tayyibina at-tahirin siyama baqiyatillah fil aradin ajjalallah ta'ala farajahu syarif. Allahumma antiqna bil huda walhamna taqwa. Ikhwan akhwat pemirsa program Lapas Langit, mengalun dari hati menggema ke langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama-tama mengaturkan rasa terima kasih kita, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan, menganugerahkan beragam nikmatnya kepada kita. Salah satu nikmat itu adalah nikmat menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang diseru sebagai orang beriman. Kewajiban orang beriman di bulan puasa ini adalah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwan dan akhwat, melalui program ini panitia mengusulkan satu doa dari doa Saifah Sajadiyah untuk kita kaji bersama-sama, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan munajat, bulan doa, dan bulan kita menyampaikan permohonan dan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat sekali kiranya program ini disebut sebagai program Lapas Langit, mengalun dari hati, menggema ke langit. Dan yang menjadi topik bahasan kita adalah kitab As-Sahifah As-Sajadiyah. Sebagaimana maklum bahwa kitab As-Sahifah As-Sajadiyah ini adalah warisan turath dari Al-Imam Ali Zainal Abidin, yang merupakan cucunda Nabi SAW, yang mana melalui doa, melalui munajat, beliau mengajarkan pengetahuan ilahi. Beliau menyampaikan pesan-pesan samawi kepada khalayak ramai. Selama kurang lebih 34 tahun, Imam Sajjad mengajarkan umat manusia bagaimana berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab As-Sahifah Sajadiyah tentu saja bukan hanya sekedar kumpulan doa ataupun kumpulan munajat, tapi ia merupakan kumpulan pengetahuan sejak dari masalah ketuhanan, masalah kenabian, masalah kepemimpinan pasca kenabian, masalah eskatologi, kosmologi, masalah sosiologi, masalah tata cara sholat, dan banyak yang lainnya. Jadi itu para imam Ahlul Bait menganggap ini sebagai pembuka jalan untuk mengenal ajaran-ajaran suci dari para maksum.
Dikutip bahwa Imam Ali Khamenei pernah berkata bahwa kitab As-Sahifah As-Sajadiyah merupakan intisari dari pemikiran 14 maksum. Intisari dari pemikiran dari para imam. Sehingga ketika kita ingin memahami pemikiran-pemikiran dari para maksum, maka kuncinya atau jalannya melalui kitab As-Sahifah As-Sajadiyah. Demikian juga Imam Khomeini dalam satu waktu dalam kitabnya Sahifah Nur pernah berkata bahwa kitab As-Sahifah As-Sajadiyah ini merupakan Al-Quran Sa'id. Al-Quran Sa'id itu apa maksudnya? Al-Quran Sa'id itu adalah doa yang berasal dari bawah menuju ke atas. Persis dengan nama program Lapas Langit ini. Mengalun dari hati, menggema ke langit. Oke, kalaulah kita melihat bagaimana orang memberikan apresiasi terhadap kitab Sahifah Sajadiyah ini, salah seorang ulama dari Mesir, Tantawi Jauhari Tantawi, pemilik kitab Tafsir Al-Jauhari, dalam korespondensinya dengan Ayatullah Mar'ash Najafi, beliau menerima buku ini dan menyatakan bahwa semakin saya mendalami buku ini, saya temukan bahwa kitab Sahifah Sajadiyah ini adalah kalamuhu fauqa kalam makhluqin wa duna kalamul khaliq. Di atas kalam makhluk, di bawah kalam khaliq. Dan di samping itu juga pemerhati yang lain seperti William Chittick, salah seorang filosof Muslim berkebangsaan Amerika, dia mengamati fenomena pengenalan umat, pengenalan manusia, pengenalan warga Eropa terhadap Islam. Itu Islam cenderung dikenal sebagai ajaran yang kaku, statis, dan rigid. Namun setelah mereka mengenal kitab Sahifah Sajadiyah ini, kitab ini memperkenalkan perspektif yang sama sekali baru. Dan juga memperkenalkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai cita-cita Islam itu sendiri. Bahwa untuk mencapai Islam harus melalui cita rasa kemanusiaannya yang dapat dikenal dengan kitab ini, As-Sahifah As-Sajadiyah. Nah, ini adalah sebuah pengantar untuk memasuki, kita akan membuka lembaran dari kitab ini. Kitab ini adalah terbitan dari ICC Jakarta kerjasama dengan Mutahari Press, dan terjemahannya oleh Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat. Ini merupakan terjemahan yang luar biasa indah dan memukau. Saya di sini akan berbagi dengan Anda doa ke-11 dari Sahifah Sajadiyah ini. Ad-doa'u al-hadi asyar wa kana min do'aihi alaihimussalam bi khawatimul khair. Doa ke-11 dari doa Sahifah Sajadiyah ini, itu imam mengajarkan kepada kita bagaimana memperoleh kesudahan yang baik, happy ending dari sebuah perjalanan, khawatimul khair, di mana beliau mengajarkan husnul khatimah itu seperti apa, khawatimul khair itu seperti apa, dan juga bagaimana caranya untuk sampai kepada husnul khatimah atau happy ending dari sebuah perjalanan atau dari sebuah kehidupan. Yang pertama, beliau mengatakan untuk diketahui bahwa doa ini terdiri dari 5 ayat, dan kelima-limanya menyinggung tentang kesudahan yang baik dan bagaimana cara untuk sampai dan memperoleh yang namanya kesudahan yang baik. Beliau memulainya dengan ucapan seperti ini. Ya man dzikruhu syarafun lidzakirin, wa ya man syukruhu fawzun lisyakirin, wa ya man ta'atuhu najatun lil muti'in,
sholli ala Muhammadin wa alihi. Wahai dia yang zikirnya kehormatan bagi para pezikir. Wahai dia yang syukurnya kemenangan bagi para pensyukur. Wahai dia yang menaatinya keselamatan bagi orang-orang yang taat. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Ada 3 poin utama ataupun entry ataupun kata kunci dari apa yang telah dibacakan. Yang pertama masalah zikir, yang kedua masalah syukur, dan yang ketiga masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai keselamatan dan kejayaan bagi orang-orang yang taat. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan zikir. Kita diajarkan di dalam doa Kumail bahwa orang yang berzikir itu adalah obat. Ya manismuhu dawa wa zikruhu syifa wa ta'atuhu ghina. Wahai yang namanya adalah ya manismuhu dawa, yang namanya adalah obat, dan tak zikir kepadanya itu adalah penyembuhan, syifa. Al-Quran ini diturunkan sebagai syifa. Dan inti dari Al-Quran itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyarati bahwa untuk mengingat Allah itu, untuk sampai kepada diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertama kali itu harus kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurukum, fashkuruli wala takfurun. Ingatlah, kemudian ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Hubungan timbal balik antara yang berzikir dan dizikiri. Hubungan timbal balik antara yang bersyukur dan yang disyukuri. Antara yang taat dan yang ditaati. Ada hubungan kausalitas. Ada hubungan antara hamba dan khaliknya, antara makhluk dan khaliknya. Nah, ikhwan sekalian dan akhwat rahimakumullah, ada satu terapi yang dikemukakan oleh para psikolog bahwa untuk mengatasi problematika kesehatan mental yang merupakan penyakit utama hampir di seluruh dunia hari ini, khususnya di Indonesia, itu adalah terapi zikir. Kenapa zikir? Karena dengan zikir, dengan menerapkan terapi zikir, seseorang akan lepas dari tekanan batin, lolos dari himpitan rohaninya, yang mana dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, guncangan dan himpitan dia akan terlepas darinya, dan dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya yang dapat memberikan ketenangan itu adalah pemilik ketenangan sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini, penggalan dari doa ini, yang pertama itu adalah bagaimana orang bisa keluar dari kemelut kesehatan mental. Kesehatan mental dapat diterapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa data dan dokumen yang disebutkan oleh Badan Riset Dasar, di mana di situ disebutkan bahwa gangguan mental pada remaja, saya harus membuka HP karena harus bicara dengan data, itu menyebutkan tahun 2022 ada survei Indonesian National Adolescent Mental Health Survey I-NAMHAS 2022 mengungkapkan bahwa 1 dari 3 remaja memiliki masalah kesehatan mental, dan 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka yang terlibat, 15 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental, 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Nah, karena itu banyak psikolog analis, psikoanalis
merekomendasikan bahwa terapi untuk bisa mengatasi problematika kesehatan mental itu adalah dengan berzikir. Berzikir bagi kesehatan mental itu menenangkan pikiran dan menenangkan jiwa. Berzikir membantu menenangkan pikiran dan jiwa, mengurangi kecemasan dan stres. Hari ini kita diiming-imingi oleh bonus demografi bahwa 2045-2050 Indonesia akan menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Nah, karena itu untuk bisa memperoleh Indonesia emas, di samping pemanfaatan secara maksimal sumber daya alam dan sumber daya manusia, kita juga perlu memanfaatkan terapi yang merupakan ciri khas yang tipikal dari kaum muslimin, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya dari manfaat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bisa meningkatkan kesadaran diri. Mindfulness. Nah, mindfulness ini konon bahkan menurut penelitian itu adalah dapat membebaskan orang dari berbagai macam tekanan, stres, karena mindfulness ini membangun kesadaran, melahirkan komitmen dan tanggung jawab. Nah, orang yang ada pada dirinya kesadaran, orang yang ada pada dirinya mindfulness, maka dia tidak akan cenderung mudah terkena ataupun terjangkiti yang namanya kesehatan mental. Nah, yang lain dari doa ini itu adalah bait berikutnya, wa ya man syukruhu fauzun lisyakirin. Wahai yang syukurnya kemenangan bagi para pensyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalaulah engkau bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan juga dari penggalan doa kumel tadi itu, ya manismuhu dawa wa dzikruhu syifa wa ta'atuhu ghina, dan lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penelitian seperti menurut Prof. Miller dan Schneider, di dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa bersyukur menjadikan seseorang merasa bahagia, optimis, dan merasakan kepuasan hidup. Hal ini menandakan bahwa kebersyukuran itu merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan kebahagiaan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh skolar ataupun ahli dalam bidang psikologi menyebutkan bahwa bersyukur itu adalah faktor penentu kebahagiaan. Sering kita diajarkan, sekarang sudah acap kali disampaikan, bahwa ada 4 kata sakti. Kata sakti untuk sukses. Yang pertama, sering-sering berterima kasih, sering-sering minta maaf, menggunakan kata tolong, dan juga tidak pelit dengan pujian. Nah, 4 kata sakti ini salah satunya adalah bersyukur. Thank you, terima kasih. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mensyukuri hambanya bagi para hamba yang bersyukur kepadanya. Dan syukurnya hamba itu juga harus diungkapkan, diekspresikan kepada sesama makhluk. Orang yang berbuat jasa, memberikan kebaikan, baik itu berupa jasa ataupun berupa kebaikan, maka yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah mensyukuri, berterima kasih kepadanya. Dan cara seorang peneliti lagi, Watkins, dalam bukunya Gratitude and Good Life, dia memberikan indikator untuk atau aspek-aspek bersyukur. Yang pertama, perasaan berlimpah, sense of abundance. Kemudian apresiasi terhadap hal yang sederhana, appreciation of simple pleasure. Dan yang ketiga, apresiasi terhadap orang lain, appreciation
of others. Nah, di dalam agama kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan untuk bersyukur kepada pemberi nikmat. Bahkan di dalam akidah salah satu alasan yang membuat kita ingin beragama, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah syukrul mun'im. Berterima kasih kepada yang memberikan kita kebaikan, memberikan kepada kita kenikmatan. Oke, dan yang ketiga dari penggalan doa yang pertama ini, ya man ta'atuhu najatun lil muti'in. Wahai dia yang menaatinya, keselamatan bagi orang-orang yang taat. Orang yang taat itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah dan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jalan penghambaan sejati itu berzikir, bersyukur, dan menaati Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk keluar dari berbagai macam persoalan dan sebagai salah satu indikator untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan menurut hasil penelitian itu adalah bersyukur kepada yang memberikan nikmat. Nah, selanjutnya dari setelah ya man ta'atuhu najatun lil muti'in, yang paling khas dari doa, seluruh doa Saifah Sajadiyah ini selalu disertakan dengan salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Metode Imam Sajjad di dalam menyampaikan munajat dan mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memuji dan memuja Allah. Dan yang kedua bersalawat kepada Nabi dan keluarganya. Hampir seluruh doa dari doa-doa Saifah Sajadiyah ini, bahkan semuanya yang terdiri dari 54 doa, setiap doa ini, penggalan doa per ayatnya itu ada pasti disertakan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Nah, ini menandakan bahwa untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perantaranya itu adalah melalui kekasihnya, melalui utusan utamanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua melalui keluarganya. Pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali pemirsa, ikhwan dan akhwat, ketika kita berdoa, adabnya itu pertama memuji dan memuja Allah. Dan yang kedua, bersalawat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan satu perintah di dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan perintah tersebut. Aqimis shalah wa atuz zakah, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kutiba alaikumus syiyam. Seluruh kewajiban agama itu Allah perintahkan dan wajib untuk ditaati. Nah, ada satu perintah di mana Allah juga dia kerjakan perintah itu. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Perintah itu yang mana Allah Subhanahu wa taala juga mengerjakannya, yaitu salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dia sendiri bersalawat, menyuruh para malaikatnya dan menyuruh orang beriman seluruhnya untuk bersalawat kepada siapa? Kepada Nabi. Hanya kepada Nabi? Tidak. Juga kepada keluarganya. Dia adalah satu paket. Dia adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika ada Muhammad, maka keluarganya juga harus disertakan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Demikianlah hampir seluruh doa dari ini adalah mengantarkan kita untuk mengenal siapa sih yang disebut oleh Imam Sajjad ini, betapa penting posisinya,
hampir setiap doa, bahkan seluruhnya pasti menyertakan salawat kepada Muhammad dan keluarganya. Nah, setelah itu kita diminta untuk bersalawat, kemudian penggalan berikutnya dari doa bagian pertama ini, wasghal qulubana bi dzikrika an kulli dzikrin wa alsinatana bi syukrin an kulli syukrin wa jawarihana bi taatika an kulli taatin. Masih lanjutan dari penggalan sebelumnya, hanya saja di sini ditekankan wasghul qulubana. Jadi setelah bersalawat itu ada permohonan, yaitu wahai Allah, sibukkan hati-hati kami untuk berzikir kepadamu dari zikir kepada yang lain. Ingatku, kata Khairil Anwar, mengingatmu penuh seluruh. Mengingatmu penuh seluruh, hanya mengingatnya. Nah, ulama akhlak dan ulama irfan itu membagi zikir menjadi 3 bagian. Ada zikir lisan, yaitu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, mulut qomat kamit, dan membaca taqibat dan membaca zikir-zikir tertentu. Ini adalah zikir lisan. Dan yang kedua, zikir amali. Zikir amali ini adalah zikir dengan perbuatan. Zikir dengan perbuatan ini menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi seluruh larangannya. Ada seorang ayatullah, sudah pada level mujtahid, sekarang beliau adalah ayatullah uzma. Datang kepada Ayatullah Uzma Bahtaki Bahjat rahmatullah alaih. Beliau mengatakan bahwa, wahai Syekh, saya sudah rampung pelajaran fikihnya, rampung pelajaran usulnya, tuntas pelajaran filsafatnya, selesai pelajaran irfannya. Tolong kabarkan kepada saya amalan zikir yang paling baik yang dapat mengantarkan saya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Taqi Bahjat dengan ringkas dan pungkas berkata, hanya ada satu amalan setelah kamu kuasai itu, kerjakan seluruh perintahnya dan jauhi seluruh larangannya. Ini adalah zikir amali. Zikir melalui aksi perbuatan kita, melalui anggota tubuh kita, anggota badan kita. Jauh lebih tinggi dari level yang pertama tadi. Kalau yang level pertama hanya zikir lisan, zikir melalui lisan, membaca beberapa bait dari ayat Al-Quran, membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya. Namun di atas itu ada zikir amali, yaitu seluruh anggota badan digunakan, dikerahkan untuk mengerjakan seluruh yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangannya. Dan yang ketiga itu adalah zikir qalbi. Zikir kalbi itu bagaimana? Zikir kalbi adalah zikir yang dimana hatinya seseorang yang berzikir itu zakir, mengingat Allah, kata Khairil Anwar, penuh seluruh. Dia merasakan, melihat Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan orang yang pada level ini, dia lihat hadir dan nadir. Dia raqib, dia mengawasi, dia mengamati, dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Dan ini adalah zikir qalbi, zikirnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita bisa mengukur posisi kita di mana kita berada. Karena hati kami untuk berzikir kepadamu dari zikir yang lain, dari penggalan doa ini adalah seruan bahwa harusnya kita mengingat hati kita ini yang merupakan epicentrum dari zikir,
itu adalah hanya yang layak untuk kita ingat. Karena dengan mengingatnya akan ada efek balik, feedback dari yang diingat. Ingatlah, aku mengingatmu. Ingatlah, aku akan mengenangmu. Dan seterusnya. Pemirsa, lapas langit mengalun dari hati menggema ke langit. Doa ini sungguh sangat indah kalau kita memahami bahasa Arabnya. Rima-rimanya luar biasa. Dan kelanjutan dari doa yang tadi, wa alsinatana bisyukrika an kulli syukrin, dan lisan kami digunakan untuk berzikir, bersyukur kepadamu dari selain an kulli syukrin. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menambah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga justru efeknya akan kembali kepada hamba yang bersyukur. Dan terakhir dari penggalan doa yang pertama ini, wajawarihana bita'atika an kulli ta'ah, dan ketaatan kita, anggota tubuh kita, anggota badan kita pergunakan untuk taat kepadamu dari taat yang lain. Ikhwan dan akhwat pemirsa Majulah Ijabi TV, program Lapas Langit, kita melanjutkan atau kelanjutan dari penggalan doa ke-11 dari Imam Sajjad ini, itu adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong kita, sehingga waktu-waktu yang kita gunakan itu alih-alih berujung kepada keburukan ataupun kemalangan, kecelakaan ataupun penderitaan, baiknya kita menghabiskan waktu luang kita untuk waktu-waktu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in qaddarta lana faragan min syughlin faj'alhu faraga salamatin la tudriknahu fihi tabi'atun wala talhukana fihi sa'imatun hatta yansarifu anna kitabus sayyi'at bisahifatil khaliyah min dzikri sayyi'atina wa yatawalla katabul husna anna masrurina bima katabu min hasanatina bima kutibu min hasanatina. Sekiranya engkau tentukan bagi kami kesantaian dari kesibukan, jadikanlah kesantaian itu kesantaian membawa keselamatan. Jadi waktu yang harus kita habiskan pada masa-masa luang tersebut itu membawa keselamatan yang tidak diikuti oleh keburukan. Di negeri kita itu pemerintah, pengambil kebijakan untuk memanfaatkan semaksimal mungkin waktu-waktu selama setahun ini, ada namanya cuti bersama, long weekend. Nah, biasanya long weekend ini itu sudah diprogram mau kemana, bagaimana, di mana, dengan siapa, berapa lama, itu semua sudah diprogramkan. Dan waktu-waktu yang luang menurut Imam Sajjad ini seharusnya membawa keselamatan yang tidak diikuti keburukan dan yang tidak disusul dengan kemalasan. Nah, cara peneliti ataupun hasil penelitian yang lain itu disebutkan bahwa pemanfaatan waktu luang yang baik dan benar itu dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, mengembangkan skill baru, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, lakukan relaksasi, melakukan sosialisasi, interaksi, dan menghibur diri. Memanjakan diri. Anak-anak muda sekarang menyebutnya dengan me time atau family time. Nah, family time atau me time, waktu ketika dia
memanjakan dirinya, melakukan healing ataupun melakukan waktu-waktu yang luang yang bermanfaat itu ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik. Karena itu sekali lagi doa ke-11 ini ada banyak kaitannya dengan mengatasi kesehatan mental, yang mana dari bait kedua ini ataupun ayat kedua ini disebutkan bahwa ketika kita memiliki waktu luang, waktu senggang, leisure time, maka waktu luang itu harusnya membawa keselamatan dan menghilangkan keburukan. Ikhwan dan akhwat, dari dua penggalan doa tadi, kita sampai kepada penggalan yang ketiga yang menjadi inti dari doa ke-11 ini, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kesudahan yang baik, happy ending ataupun husnul khatimah. Dalam doa ini redaksinya khawatimul khair. Seringkali teman saya, guru saya, kalau dia berdoa, Allahumma ja'al akibata umurina khairah. Wahai Allah, jadikanlah kesudahan bagiku kesudahan yang baik. Hasil yang baik dari apa yang saya kerjakan dan apa yang saya usahakan. Dan Imam Sajjad mengajarkan kepada kita bagaimana bisa memperoleh hasil yang baik. Yang pertama tadi, zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menaati Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat memperoleh kesudahan yang baik. Nah, saya ingin ambil kesimpulan dari doa-doa yang dibacakan ini, yaitu bahwa doa ke-11 ini merupakan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati, lisan, dan anggota badan kita selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta waktu luang yang tetap bermanfaat, penutupan amal dengan tobat yang diterima, husnul khatimah. Nah, kalau kita ingin menarik benang merah ataupun membuat semacam relevansi atas doa Imam Sajjad ini dengan konteks kekinian kita, zaman now kita, itu sangat relevan. Yang pertama, supaya kita tetap fokus, tetap konsentrasi dengan ibadah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era informasi, masa digital, teramat banyak distraksi, bahkan distorsi yang bisa mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa ini, dengan doa Imam Sajjad ini, kita berharap, kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Yang kedua, doa ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada siapapun yang mengajarkan atau memberikan kepada kita kebaikan, tentu saja turunan dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengelola waktu kita dengan baik dan benar. Orang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk hal-hal yang sifatnya produktif, yang sejalan dengan misinya mencapai kebahagiaan, yang senantiasa supaya dia dalam ketaatan, di dalam kebaikan dan membawa kebaikan, dan ujung dari semua ini adalah husnul khatimah ataupun khawatimul khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengilhamkan kepada kita kebaikan, lisan yang selalu berzikir, lidah yang selalu bersyukur, dan anggota tubuh yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat utama untuk meraih kesudahan yang baik.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibina at-tahirin wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Kita kembali lagi kepada bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu perinciannya dari kata ba ya. Sebetulnya ini ada alif tapi yang hilang alifnya. Jadi pakai titik-titik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu artinya dengan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, ba itu seringkali disebut ba isti'anah. Itu bisa berarti dengan pertolongan. Ba juga kata dalam bahasa Arab disebut bisa berarti musahabah, bersama. Bersama dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Sayang. Allah, kita akan jelaskan nanti nama Allah itu. Kemudian ini dua-duanya artinya Maha Kasih, Maha Sayang, tapi mempunyai pengertian yang berbeda di dalam bahasa Arabnya. Itu akan kita jelaskan. Sebelum kita sampai kepada penjelasan Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa kalau kita mendengar kata Al-Fatihah, kita kan tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa hubungan antara a'udzubillah ini dengan bismillahirrahmanirrahim? Kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim disebut ta'awudz atau permohonan perlindungan. Saya lupa lagi berapa syarat, tapi nanti akan sampai juga berapa bilangannya. Ada beberapa syarat untuk meminta perlindungan itu. Syarat yang pertama, minta perlindungan. Kedua, kita minta perlindungan dari apa? Yang ketiga, kalimah meminta perlindungannya. Yang pertama, siapa dulu yang berlindung itu? Di situ yang berlindung kita semua, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, berbagai nabi yang berbeda mempunyai kalimah ta'awuz, kalimah isti'azah yang berbeda. Nabi Musa misalnya pernah berlindung begini, Nabi Musa dalam Al-Quran perlindungannya, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah termasuk pada orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang jahil. Nah, yang berlindungnya siapa di situ? Nabi Musa alaihi salam. Yang diminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan dari apa? Dia minta perlindungan dari termasuk orang-orang yang jahil, termasuk orang-orang yang bodoh. Itu isti'adzahnya Nabi Musa alaihi salam. Di dalam Al-Quran, kalau kita mau baca Al-Quran, itu isti'adzah kita ini kaum muslimin. Kalau mau baca Al-Quran, idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila baca Al-Quran, hendaklah kamu baca isti'adzah dari setan yang terkutuk. Nah, jika itu yang minta perlindungannya kita, yang diminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung dari setan yang terkutuk. Nabi Musa itu menyebut begitu karena ketika dia memerintahkan Bani Israel menyembelih sapi, waktu itu, begitu singkatnya cerita, ada pembunuhan seseorang. Ada seorang terbunuh dan si terbunuhnya itu disimpan di pinggiran sebuah kota yang lain. Dahulu antara kota itu ada batas-batas tertentu. Dari penduduk situ itu dibunuh di kota yang lain. Hampir-hampir terjadi kerusuhan.
karena provokasi dari mayat itu. Dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka berkumpul meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menemukan siapa pembunuhnya. Kata Nabi Musa, sembelihlah oleh kamu sapi. Lalu kata mereka, loh, masa ini untuk menemukan pembunuh malah yang disembelih sapi? Apa kamu ini main-main? Lalu kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang bodoh, orang-orang jahil. Maksudnya bahwa Nabi Musa itu tidak menyampaikan perintah itu asal saja. Karena ciri orang bodoh ialah katanya menyampaikan perintah itu asal saja. Beliau ini menyampaikan perintah itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan meneruskan cerita itu. Pokoknya akhirnya ketemulah siapa pembunuhnya, ditunjuk, ternyata ahli warisnya juga yang bunuhnya itu. Tapi dia rekayasalah supaya dia tidak tertangkap, dilemparkan ke tempat yang lain. Nabi Musa berlindung dari kejahilan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis mengajarkan kepada kita beberapa isti'azah, beberapa doa meminta perlindungan. Salah satu doa yang populer, saya kira apalagi sekarang, diajarkan Nabi kepada salah seorang sahabatnya. Beliau itu orang yang sangat telaten memperhatikan siapa saja jemaah yang hadir di majelisnya itu. Suatu saat ada seorang sahabat yang lama tidak dilihat Nabi. Jadi Rasulullah bertanya, kemana saja kamu ini selama ini? Where have you been? Abu Umamah namanya. Ya Rasulullah, kata saya ini terikat oleh utang-utang yang tidak bisa saya bayar. Lalu kata Rasulullah, maukah kamu saya ajarkan sebuah doa yang kalau kau amalkan doa itu, Allah akan membantu kamu membayar utang-utang kamu. Tentu saja, kata dia. Kemudian diajarkanlah itu, yang isinya itu doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari dikuasai orang lain dan dari banyaknya utang. Aku juga berlindung dari kelesuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kebakhilan. Di situ Nabi menyebutkan ada makhluk-makhluk yang harus dihindari. Kita harus berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk itu yang bisa jadi lebih jahat dari setan. Satu makhluk yang jahat itu adalah kesedihan, rasa duka. Kalau kita memelihara kesedihan itu, kita elus-elus itu kesedihan itu setiap malam sebelum tidur, kita pelihara baik-baik. Kesedihan itu katanya seperti bayi yang kalau kita pelihara baik, tambah lama tambah besar gitu. Kalau orang menderita alham tuh, ham itu mungkin terjemahan kita sekarang stres. Aku berlindung kepadamu dari stres. Itu kalau stres itu dipelihara memang bisa merusak kita, bisa mengganggu ibadat kita, bisa mengganggu hubungan kita dengan sesama manusia, dan bisa mengganggu pekerjaan kita. Dari situlah kemudian datang juga sifat malas. Orang kalau menderita depresi, kerja pun tidak ada semangat lagi. Nabi menyuruh kita berlindung dari sifat kemalasan. Semuanya itu adalah sifat-sifat yang harus kita hindari. Jadi dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu, ketika kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, termasuk juga bala tentara setan itu. Jadi bala tentara setan antara lain itu kebakhilan, kemalasan. Itu bisa jadi bala tentara setan yang mengganggu kita, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari bala tentara setan itu. Al-Fakhrur Razi dalam tafsir Al-Kabirnya memberikan satu contoh yang sebelum saya sampaikan kepada ibu-ibu yang kebetulan mayoritas di negeri ini. Saya harus minta maaf dulu bahwa saya menyampaikan cerita itu karena saya ingin jujur aja dalam mengutip tafsir itu. Jadi kalau protes kepada cerita itu, yang harus diprotes penulis tafsir itu. Itu namanya Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban.
Al-Fakhrur Razi bercerita ada satu jamaah pengajian dan kiainya berkata bahwa kalau kita mau bersedekah, hendaklah kita percepat sedekah itu. Karena begitu kita berniat mau bersedekah, 70 setan bergelantungan di tangan-tangan kita ini mendesak supaya tidak jadi bersedekah. Kata salah seorang yang hadir di situ, saya akan kalahkan itu 70 setan itu, kata dia. Dia permisi pulang ke rumahnya. Dia bawa sekarung gandum, mau berangkat. Singkatnya cerita, sampai di masjid, di tempat pengajian, dia tidak bawa apa-apa. Loh, kata kamu mau sedekah ini, dan mau mengalahkan 70 setan itu. Kok datang ke sini tidak bawa apa-apa? Betul, karena ketika saya berangkat dari rumah, saya bantingkan itu 70 setan itu. Di pintu rumah, ada istri saya mencegat saya. Dia tanya-tanya, mau dibawa kemana itu, katanya karung goni itu. Walhasil, singkatnya cerita, kata dia, saya bisa mengalahkan 70 setan, tapi saya tidak bisa mengalahkan induknya, katanya. Kalau saya yang bercerita itu, saya pasti mengambil yang pulang ke rumah itu seorang istri. Tapi sampai di rumah dia dicegat suaminya. Ya. Dan dia akan berkata di pengajian itu, saya sudah kalahkan 70 setan, tapi saya kalah sama bapaknya. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. Allahumma ya Allah, bukakan bagiku pada bulan ini pintu anugerah-Mu. Turunkan kepadaku berkah-Mu. Bantulah aku untuk memperoleh keridhaan-Mu. Karuniakan kepadaku keindahan surga-Mu. Wahai yang menjawab doa mereka yang menderita.